Film yang bakalan gue ceritain hari ini tentang seorang anak bernama Arthur. Biar jomblonya nggak kelamaan nontonnya jangan di skip. Dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru lainnya. Cerita dibuka dengan seorang nenek yang lagi nyariin cucunya. Setelah nyari-nyari ternyata cucunya ketiduran di lantai atas. Dan namanya adalah Arthur. Arthur bilang dia lagi mimpi pergi ke Afrika. Dan dengan penuh semangat menunjukkan buku milik kakeknya. Dan sang kakek 3 tahun menghilang dan belum ditemukan. Nenek menyuruh Arthur bersiap-siap dan mengajaknya untuk berbelanja. Dan mereka pun pergi. Gak lama mereka sampai di kota. Nenek memberikan catatan belanjaan ke Arthur. Kemudian nenek diam-diam pergi ke toko lain. Nenek membelikan Arthur kue ulang tahun sebagai kejutan. Tidak lama kemudian, Arthur dan neneknya kembali ke rumah. Dan begitu sampai, Arthur langsung sibuk ngerjain penemuannya, yaitu sebuah alat irigasi dari bambu dan sedotan. Penemuan Arthur berhasil, dan Arthur pun bahagia. Kemudian neneknya manggil karena orang tua Arthur ada kerjaan di luar kota. Mereka telepon untuk bilang selamat ulang tahun ke Arthur. Arthur merasa sedih. Gak lama nenek datang dengan kue ulang tahun beserta lilin yang menyala. Arthur membuka kado dari neneknya yang berupa miniatur mobil berwarna merah. Arthur sedih karena orang tuanya gak di sana. Dan akhirnya Arthur meniup lilin di kue ulang tahunnya. Dan sekarang umur Arthur 10 tahun. Sebelum tidur, nenek bercerita. Kemudian Arthur bertanya tentang gambar suku kulit hitam. Nenek bilang mereka adalah Bogo Mata Salai. Kakek Arthur pernah membantu mereka dan suku tersebut memberikan imbalan ke kakek sekantung batu rubi. Nenek bilang kalau suku kulit hitam itu berteman baik dengan suku lain yang sangat kecil yaitu suku Minimoy. Dan yang ini adalah putri Selenia, anak dari Raja Minimoy. Nenek menambahkan kalau suku Minimoy memberitahu kakeknya Arthur cara untuk masuk ke negeri mereka. Dan Arthur bilang dia juga ingin pergi ke sana. Gak lama Arthur tertidur. Keesokan harinya, di hari yang indah seseorang datang, namanya Mr. Davido, dan dia hampir menggilas mainan milik Arthur. Gak sengaja orang itu nginjak bola dan terjatuh. Karena marah, bolanya dia lempar ke penampungan air. Arthur berusaha mengambilnya dan tercebur ke dalam. Mr. Davido kemudian mendatangi nenek yang lagi jemur pakaian dan bilang kalau kakeknya Arthur punya hutang. Dan dia bakalan mengusir nenek dari rumahnya apabila dalam 48 jam kakek tidak tanda tangan dan melunasi hutangnya. Arthur yang mendengar itu semua marah dan menanyakan batu rubi milik kakek. Nenek bilang kalau kakek menyembunyikannya di kebun mereka. Dan nenek sudah berusaha mencari tapi nggak ketemu. Lalu Arthur bilang dia bakalan nyari batu rubi tersebut. Dan sebelum pergi, Mr. Davido menendang mobil milik Arthur ke Solok. Arthur mencari petunjuk tentang batu rubi tersebut dan menemukan gambar Maltazar sang iblis. Dia juga kembali melihat gambarnya Selenia. Dan dengan serius Arthur mencium gambar Selenia. Tanpa diduga, di balik gambar itu Arthur menemukan petunjuk yang kakek tinggalkan untuk bisa pergi ke negeri Minimoy. Dan harapan untuk menemukan batu rubi milik kakek. Karena Arthur pintar, dengan cepat dia bisa memecahkan sebagian teka-teki tersebut. Tiba-tiba nenek pulang dengan beberapa orang dari toko bekas. Nenek berencana menjual barang-barang miliknya untuk melunasi hutang. Arthur merasa keberatan, tapi nenek nggak punya pilihan. Pas lagi terima telepon, Arthur marah karena tiba-tiba telepon mati dan perusahaan telepon memutus jaringan telepon nenek. Gak lama seseorang datang. Begitu dibuka ternyata petugas listrik yang bilang ke nenek dia bakalan mutusin listrik karena nenek udah lama nggak bayar. Kemudian Arthur melanjutkan pencariannya. Dia membaca petunjuk-petunjuk yang kakek tinggalkan untuk pergi ke dunia Minimoy. Kata kakek, jalan ke dunia Minimoy hanya terbuka 1 tahun sekali pada tengah malam di bulan purnama. Dan setelah dicek di kalender ternyata akan terjadi malam ini. Pas Arthur pikir nenek udah tidur, Arthur mengendap-ngendap ke kamar kakek. Namun kamar kakek terkunci. Diam-diam Arthur mengambil kunci di kamar nenek. Namun tiba-tiba nenek muncul dari belakang. Nenek bilang dia baru aja ngambil obat tidurnya di bawah. Dan nenek ngambil kunci dari Arthur sambil marah-marah. Akhirnya, karena nenek khawatir kamar Arthur dikunci. Setelah itu Arthur cepat-cepat bangun dari tempat tidurnya dan kembali berusaha mengambil kunci kamar milik kakek. Dan gak sengaja menumpahkan obat tidur milik nenek. Nenek gak sadar meminumnya. Gak lama Arthur terjatuh. Untungnya nenek udah tertidur. Arthur akhirnya menyiapkan semua hal yang dibutuhkannya untuk pergi ke dunia Minimoy.
Karena butuh penerangan, dia akhirnya mengendarai mobil nenek. Tapi karena nggak bisa, akhirnya Arthur malah nabrak pohon. Arthur berhasil menemukan pintu masuk ke dunia Minimoy dan membawa semua peralatan yang dia butuhkan. Pas lagi sibuk, tiba-tiba suku Bogo Mata Salai datang untuk membantu Arthur. Arthur sedikit kaget. Singkat cerita, persiapan Arthur pun selesai. Suku Bogo Mata Salai bilang kalau Arthur punya kesempatan untuk mengalahkan Maltazar. Walaupun sebenarnya Arthur pergi ke sana untuk mencari batu rubi milik kakeknya. Pas tengah malam, portal ke dunia Minimoy pun terbuka. Arthur harus meyakinkan suku Minimoy untuk membiarkannya masuk. Di pintu masuk ada seseorang bernama Beta yang merupakan adik dari Selenia. Arthur memperkenalkan dirinya dan bilang dia harus menemukan batu rubi milik kakeknya. Karena dalam 2 hari, dia akan kehilangan rumah dan kebunnya kalau tidak bisa membayar hutang. Dan rumah neneknya bakalan diratakan dengan tanah. Dan keberlangsungan suku Minimoy pun terancam. Mendengar perkataan Arthur, Beta pun panik dan cepat-cepat membangunkan penjaga pintu untuk membiarkan Arthur masuk. Penjaga pintu mulai membuka jalan untuk Arthur. Dan tiba-tiba, Arthur mengecil dan masuk ke sana. Beta menanyakan kunci. Dan begitu kunci dimasukkan, Arthur ketakutan dan berpikir dia akan terjepit dan mati. Namun dengan ajaib Arthur berubah menjadi Minimoy dan Arthur merasa heran dan secara bersamaan juga merasa senang. Di negeri Minimoy, mereka sedang berkumpul untuk menyaksikan Putri Selenia menarik pedang suci yang tertancap pada sebuah batu. Dan yang ini adalah ayah Beta dan Selenia, sekaligus raja dari Minimoy. Pas Selenia mau mencabut pedangnya, Beta tiba-tiba datang. Namun setelah berusaha cukup keras, Selenia tidak bisa mencabutnya. Kemudian raja mempersilahkan Arthur berbicara. Arthur memulainya dengan menyapa Selenia dan juga memberikan penghormatannya ke raja. Lalu Arthur bilang kedatangannya ke sana untuk menemukan batu rubi milik kakeknya, karena kalau tidak rumahnya akan hancur beserta negeri Minimoy. Raja bilang kalau kakek Arthur pergi berkelana membawa batu rubi miliknya dan berakhir di negeri terlarang di mana Maltazar sang iblis menjadi raja dan tidak ada seorang pun yang pernah kembali dari sana. Tiba-tiba penjaga berteriak dan mengatakan ada seseorang di pintu depan. Dengan seketika mereka membuka pintu. Pas Selenia mau membawa orang tersebut, Arthur mengatakan kalau itu adalah iblis menjadi raja dan tidak ada seorang pun yang pernah kembali dari sana. Tiba-tiba penjaga berteriak dan mengatakan ada seseorang di pintu depan. Dengan seketika mereka membuka pintu. Pas Selenia mau membawa orang tersebut, Arthur mengatakan kalau itu adalah jebakan. Tapi Selenia nggak percaya. Ternyata apa yang dikatakan Arthur benar. Dan pasukan Maltazar sudah menunggu di sana. Pasukan Maltazar berhasil masuk ke tempat mereka dan mengendarai nyamuk. Dan pertempuran pun dimulai. Bangsa Minimoy akhirnya melawan. Dan raja bahkan sampai terjatuh dari tunggangannya. Arthur dan Beta berusaha membantu. Kalau yang ini adalah Miro, dia penasehat raja di sana. Beta berhasil mengalahkan 1 orang, dan Arthur mengendarai nyamuk sambil berusaha melawan pasukannya Maltazar. You okay? Nothing broken? I'm not sure. I can't feel anything on my back. Pas mereka pikir situasi udah aman, beberapa prajurit kembali datang dan mengatakan kalau Maltazar mau ketemu sama Selenia. Selenia nggak mau dan akhirnya melawan mereka. Arthur berusaha membantu. Pas Arthur terpojok, nggak sengaja Arthur berhasil mencabut pedang suci di sana dan berhasil mengalahkan mereka. Dan Beta langsung mengumumkan kalau Arthur adalah seorang pahlawan. Singkat cerita, Arthur, Selenia, dan Beta bersiap pergi untuk mengalahkan Maltazar dan menemukan batu rubi. Sebelum pergi, Miro meminta tolong ke Arthur untuk menolong Mino anaknya yang hilang. Dan misi mereka pun dimulai. Di perjalanan, Beta menunjukkan pisau saku miliknya yang berisi 300 peralatan yang unik-unik di dalamnya. Akhirnya mereka tiba di sebuah terminal, tapi petugas di sana nggak mau melayani mereka. Selenia dengan barbarnya memaksa petugas tersebut. Di rumah, nenek baru bangun dan mencari Arthur. Namun nenek nggak nemuin Arthur. Nenek pun merasa khawatir dan juga sedih. Arthur dan yang lain akhirnya menaiki kendaraannya. Setelah mengencangkan sabuk pengamannya, mereka pun lepas landas dan mendarat dengan kurang sempurna. Kemudian cacing melemparkan mereka ke air. Arthur berusaha menolong Selenia dan juga Beta. Arthur menarik tali baju milik Selenia dan mengikatkan ke pedangnya. Setelah pedang itu tertancap, mereka pun akhirnya satu persatu selamat. Nenek yang khawatir melaporkan ke polisi kalau Arthur menghilang. Nggak lama polisi itu pun pergi.
Kembali ke Arthur, Selenia akhirnya memutuskan untuk tidur dan beristirahat. Mereka tidur di dalam sekuntum bunga berwarna merah. Dan sebelum tidur, Selenia bilang dalam 2 hari umurnya akan menjadi 1000 tahun dan mewarisi tahta ayahnya. Dan akhirnya mereka pun tertidur. Keesokan harinya, setelah bangun tidur mereka menemukan kalau pasukannya Maltazar lagi motongin sedotan dari alat yang dibuat Arthur sebelumnya. Dan mereka berpikir kalau Maltazar mau membanjiri negeri Minimoy. Akhirnya Arthur masuk ke dalam sedotan tersebut untuk menghentikan rencana Maltazar. Di tengah jalan mereka ditolong oleh seorang pekerja dan mengantarkan mereka ke tempat Max pemilik bar. Di sana mereka meminum cairan berwarna hijau dan Arthur merasa sedikit pusing. Tiba-tiba Darkos anaknya Maltazar datang ke tempat tersebut. Akhirnya Arthur dan yang lain bertempur melawan Darkos dan pasukannya di sana. Dan setelah cukup menguras tenaga, mereka dilarikan oleh Max melalui pintu rahasia. Kemudian nenek terbangun karena orang tua Arthur datang dan mereka nanyain Arthur. Nenek bilang Arthur di kebun untuk mencari harta karun. Mendengar itu semua, orang tua Arthur malah ikutan juga. Arthur dan yang lain akhirnya sampai di tempatnya Maltazar. Namun Selenia di sana berpisah dengan Arthur. Selenia ingin mengalahkan Maltazar dan Arthur harus mencari batu rubinya. Selenia mengucapkan selamat tinggal ke Arthur dengan menciumnya. Namun tiba-tiba Darkos menangkap Arthur dan juga Beta. Pas Selenia mau mengalahkan Maltazar, Selenia dikepung di sana dan dia pun tertangkap. Di tempat lain Arthur dan Beta juga dijebloskan ke dalam penjara. Namun tanpa diduga di dalam penjara Arthur bertemu dengan Archibald, kakeknya Arthur yang selama 3 tahun ini menghilang. Gak lama Selenia bergabung di sana. Pas mereka lagi mengobrol, tiba-tiba Darkos datang dan membawa mereka menghadap Maltazar. Di sana mereka juga melihat Mino, anak dari Miro, dan juga batu rubi yang selama ini dicari, yang dijadikan singgasananya Maltazar. Maltazar bilang kalau dia akan menghancurkan Minimoy dengan membanjiri rumah mereka dan membiarkannya mati tenggelam. Lalu Arthur meminta satu permohonan terakhir ke Maltazar untuk memberikan gelang miliknya ke Mino. Begitu Mino mendekat, Arthur membisikkan ke Mino kalau dia akan menyelamatkannya, dan Mino harus memberikan sinyal tepat pada tengah hari. Maltazar melepaskan Arthur dan yang lain, dan memberikan waktu 3 menit sebelum membanjiri mereka, dan mereka pun berlari. Di tengah jalan, kakek menyerah karena gak kuat. Pas mereka hampir putus asa, Arthur menemukan mainan mobilnya di sana. Maltazar mulai melepaskan air, dan Arthur berusaha menyelamatkan diri dengan mobilnya. Mereka melewati trek yang ekstrim dan juga menyeramkan, dan setelah berusaha mereka pun sampai di tempat Minimoy. Arthur dan kakek harus kembali ke dunia mereka, dan Arthur mengucapkan salam perpisahannya. Dan setelah melewati gerbang, Arthur pun berhasil keluar, begitupun sang kakek, dan mereka merasa senang. Kakek langsung mendatangi nenek yang lagi sama Davido. Davido pun merasa terkejut. Kakek berusaha mengulur waktu sampai Arthur mendapatkan batu rubinya. Di tempat lain, Mino berusaha mengirimkan sinyal ke Arthur, dan Arthur melihatnya. Maltazar berusaha menghentikan Mino, namun sudah terlambat. Arthur kemudian melemparkan bola miliknya ke dalam kerajaannya Maltazar, dan dengan seketika kerajaan Maltazar pun hancur dan kebanjiran. Darkos tenggelam di sana, dan Maltazar tidak mau menyelamatkan anaknya dan kabur sendirian. Akhirnya batu rubi itu keluar dan mengapung dengan Mino berada di sana. Kemudian kakek menandatangani surat hutangnya, dan Davido meminta uangnya. Tiba-tiba Arthur datang dengan batu rubi miliknya kakek. Pas kakek mengusir Davido pergi, tiba-tiba Davido menodongkan senjata dan mengambil semua batu rubi milik kakek. Namun Bogomata Salai menghentikannya, dan Davido pun ditangkap. Di tempat Minimoy air kembali surut, dan mereka bergembira. Namun Miro bersedih karena anaknya belum kembali. Raja berusaha menghiburnya, dan tiba-tiba sebuah sedotan menerobos masuk dengan Mino di dalamnya. Kemudian Selenia mengembalikan pedang suci Minimoy ke dalam batu seperti sebelumnya, dan Arthur menunggu 10 bulan untuk bisa bertemu kembali dengan Selenia. Dan cerita pun selesai. Dan movie lovers, segini dulu video gue hari ini. Kalau ada yang salah gue minta maaf. Thanks for watching dan wassalam.